Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu lagi di YouTube Akbar Zainuddin. Para sahabat majelis YouTube Manjada Wajada pada segmen rezeki berlimpah berkah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Salah satu keinginan hidup kita itu adalah bagaimana kita membuat hidup ini dengan penuh keberkahan. Al-Quran itu diturunkan kepada kita, tapi tentu saja tidak serta-merta membawa keberkahan kalau kita diam saja. Keberkahan itu ada pada saat kita bergerak bersama Al-Quran, saat kita melakukan sesuatu bersama Al-Quran. Itu yang akan kita bahas, bahwa apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana caranya menggapai keberkahan bersama Al-Quran. Tonton terus video ini sampai akhir. Saya akan bagikan 5 cara bagaimana menggapai keberkahan hidup bersama Al-Quran. Ahlan wa sahlan. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, inilah 5 cara agar kita itu mendapatkan keberkahan hidup dengan Al-Quran. Cara yang pertama untuk mendapatkan keberkahan hidup dengan Al-Quran itu adalah dengan membaca Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran perintah kita untuk membaca Al-Quran. Salah satunya adalah pada surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan dan jelas. Baca Quran, baca Quran. Allah akan kasih kita kesembuhan. Allah akan kasih kita jalan keluar. Allah akan kasih kita petunjuk dari semua masalah kita. Allah akan kasih tahu kita, oh yang salah mana, yang benar mana. Baca Al-Quran. Ada satu pertanyaan dalam video saya sebelumnya. Kalau saya membaca Al-Quran dengan Latinnya, karena belum bisa baca bahasa Arabnya, bagaimana Ustaz Akbar? Boleh, itu tidak apa-apa. Insya Allah juga berpahala. Tapi kita akan kehilangan touch, kita akan kehilangan kedekatan dengan makna Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau bisa, itu dengan bahasa Arabnya, dengan tajwid yang benar. Saya belum bisa, Pak Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan ini kita niatkan. 1 bulan saja, setiap hari kita belajar baca Quran. Saya yakin kok kita bisa lancar. Anak-anak kita itu baca Iqra atau tilawati atau belajar Yambu'a atau belajar, itu beberapa bulan sudah bisa Quran. Masa kita tidak mau menyempatkan diri untuk belajar Al-Quran? Banyak sekali musola, banyak sekali masjid dekat-dekat kita. Nggak perlu malu datang belajar Quran. Jangan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah, kita meninggal, kita belum bisa baca Quran. Nanti apa yang akan kita jawab kalau kita ditanya malaikat, kamu di dunia selama 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Apa aja sih yang kamu lakukan? Kok baca Quran nggak bisa menyempatkan diri waktu kita untuk belajar membaca Al-Quran? Mari sama-sama Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ajak yang belum bisa baca Quran, ayo datang ke musola, datang ke masjid atau panggil guru, belajar baca Quran. Selama ada kesempatan, masih ada kesempatan kita untuk dikasih hidup, dikasih nikmat, ayo kita baca Quran, sehingga apa? Kita akan merasakan kemukjizatan Quran itu, bisa kita rasakan dengan membaca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arabnya dengan baik, itu insya Allah
akan banyak keistimewaan, keajaiban dalam hidup kalau kita rajin, kalau kita secara kontinu istiqomah membaca Al-Quran. Jadi itu yang pertama yang perlu kita lakukan agar hidup kita lebih berkah dengan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran secara rutin. Hal yang kedua, keberkahan hidup itu juga bisa kita capai, kita gapai dengan cara apa? Memahami maknanya. Bersyukur kita karena Al-Quran ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahkan bahasa-bahasa daerah, ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, berbagai macam bahasa di dunia ini itu sudah ada penerjemahannya. Maka kalau kita belum paham bahasa Arab, tidak apa-apa. Kita pahami melalui arti dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa sih kita perlu memahami artinya? Agar kita itu merasakan getarannya. Bagaimana mungkin kita akan merasakan getaran-getaran Al-Quran itu kalau kita tidak memahami. Walaupun membacanya saja tanpa memahami itu sudah dapat pahala, tetapi akan jauh lebih baik kalau kita bisa memahaminya. Kan enak ya kalau kita bisa memahami. Misalnya surat pertama Al-Fatihah aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu dibuka dengan Bismillah, atas nama Allah. Nah, itu akan memudahkan kita. Oh iya ya, Al-Quran aja dibuka dengan basmalah, Bismillah. Maka setiap aktivitas kita lakukan dengan Bismillah, atas nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih kepada seluruh umat manusia, dan Maha Pengasih khususnya buat umat Islam. Penolong kita. Rahimah itu kasih sayang dan juga penolong. Rahmat itu satu kata. Nah, itu enak kalau kita bisa memahami artinya. Masya Allah. Itu akan lebih mudah kita mendapatkan keberkahan hidup kalau kita paham. Maka Rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan jelas, perlahan, sambil kita pahami artinya satu persatu. Jadi level kita membaca Quran itu kita tingkatkan. Yang tadinya membaca saja sampai lancar, lalu kemudian berikutnya itulah membaca dengan memahami artinya. Insya Allah keberkahan hidup itu akan bertambah kalau kita paham bacaan-bacaan Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, yang kedua memahami artinya. Tentu yang ketiga adalah mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Saya kembali lagi tadi. Ketika kita tahu ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ayo amalkan. Amalkannya dengan apa? Setiap kita melakukan suatu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita benar-benar merasukkan itu semuanya ke dalam hati kita, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Allah, demi Allah, untuk meninggikan agama Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka hidup kita akan menjadi tenang. Karena apapun yang semua yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Allah. Amalkan semua yang ada pada Al-Quran. Itu baru satu ayat. Baru ayat Bismillah. Satu ayat saja, itu saya yakin kok. Itu akan memberi perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Yang tadinya kita bekerja ingin dilihat orang lain, kita bekerja hanya ingin karena gaji, tapi besok coba kita bekerja untuk Allah, untuk mendapatkan pahala, semangatnya akan beda. Semangatnya akan beda untuk memberi manfaat orang lain karena Allah. Wah, semangatnya akan beda. Itu energi kita berkali-kali lipat. Dan tentu saja kalau energi kita berkali-kali lipat, kerja kita berkali-kali lipat, hasilnya juga akan berkali-kali lipat. Itulah
mengamalkan Al-Quran itu akan menjadi sumber keberkahan dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena kita dekat kepada Allah, untuk Allah, dan Allah Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi keberkahan. Kalau kita amalkan kedekatan-kedekatan kita kepada Allah, Allah akan kasih keberkahan hidup yang luar biasa. Hal keempat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sama-sama orang paling baik di dunia, sama-sama orang paling mulia. Jadi kalau kita ini belum bisa membaca Quran, baca Quran, belajar Quran, ini kita akan menjadi orang-orang yang sebaik-baik manusia. Akan dimuliakan oleh Allah, kita mulai membaca Al-Quran, mulai belajar Al-Quran. Dan satu lagi kriteria orang yang paling baik di dunia ini adalah yang mengajarkan Al-Quran. Ustaz Akbar, saya merasa belum menguasai Al-Quran. Saya merasa belum banyak ilmu saya tentang Al-Quran. Saya merasa bahasa Arab saya hanya bisa untuk membaca Al-Quran. Bagaimana saya mengajarkan kepada orang lain? Sahabat manjada wajada. Rasulullah bersabda, sampaikan apa yang kau dapat dari aku walaupun satu ayat. Al-Quran itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Sampaikan, ajarkan nilai-nilai Al-Quran. Setidaknya kepada keluarga kita, pada anak kita, kepada saudara-saudara kita. Ajarkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada Al-Quran. Ajarkan tentang nilai-nilai bahwa sholat itu wajib, yang akan memberi kita pertolongan. Tentang sabar, tentang nilai kedekatan kepada Allah, menjauhi maksiat, berzikir. Nah itu semua ajaran-ajaran Quran disampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada saudara-saudara kita. Yang paling utama anak kita. Coba mulai hari ini deh, setiap hari 10-15 menit aja kita ajak anak kita baca Quran. Kita coba cek bacaan mereka, bisa nggak sih mereka baca Quran? Kita coba cek, bisa nggak sih mereka itu menelaah Al-Quran? Sudah benarkah bacaan-bacaan mereka? 15 menit aja tiap hari. Jangan sampai kita ditanya nanti sama malaikat. Kamu sudah punya anak, sudah dikasih amanah. Pernah nggak sih ngajarin Quran buat anakmu? Masya Allah. Ini akan menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat. Maka ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Mereka harus bisa baca Quran. Kalau mereka nggak bisa baca Quran, tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru atau guru ngaji. Tapi kalau anak-anak kita nggak bisa baca Quran, itu tanggung jawab kita. Kemana saja kita selama ini, apa yang kita didik buat anak-anak kita. Jadi anak-anak kita harus bisa baca Quran, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka nilai-nilai yang ada pada Al-Quran. Insya Allah, itu akan membawa kebaikan buat kita semuanya. Dan hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dengan Al-Quran itu adalah jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk seluruh kehidupan kita. Mulai lahir, kecil, kita belajar Quran, remaja kita belajar Al-Quran. Itu semua fase kehidupan itu ada pada Al-Quran. Semua masalah dalam hidup ini jawabannya ada pada Al-Quran. Maka sekarang ini, mari sama-sama, kalau kita ingin mendidik anak, coba kita lihat bagaimana sih cara mendidik anak dalam Al-Quran yang itu dijabarkan oleh Nabi Muhammad. Pada saat kita ingin bertransaksi bisnis, itu bagaimana sih cara Al-Quran bertransaksi yang itu juga dijalankan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita menjalankan usaha, bagaimana kita bermasyarakat, itu semua ada pada Al-Quran yang kalau masih berupa nilai-nilai, itu akan dijabarkan secara teknis oleh Nabi Muhammad.
Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Dalam setiap masalah apapun, itu jawabannya carilah di dalam Al-Quran. Itu ada semuanya, jalan keluar dari setiap masalah kita di dalam Al-Quran. Mulai hari ini, apapun masalahnya, ayo kita cari jalan keluar semua masalah kita dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Insya Allah itu akan membawa kebaikan buat kita, membawa keberkahan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdil lati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Insya Allah dengan memedomani Al-Quran untuk seluruh kehidupan kita, hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih berkah. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, itulah 5 hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan hidup dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran setiap hari, istiqomah. Yang kedua adalah memahami dan mentadabur apa makna dan tafsir dari Al-Quran. Yang ketiga itu adalah mengamalkan apa yang kita baca, kita pahami dari Al-Quran. Yang keempat itu adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, nilai-nilai Al-Quran dan juga apa yang ada pada Al-Quran. Dan yang terakhir itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk seluruh permasalahan hidup kita. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran ya Allah, rahmati kami, berikan kami pertolongan dengan Al-Quran. Apa yang kami baca mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar dari semua masalah hidup kami. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kami bisa mendapatkan hidup yang lebih berkah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share kepada yang lainnya, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi salju jariah, pahala jariah buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Daliko fi waqtin akhir. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ramadan Mubarak walafu minkum kafaitu bihada wala manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan buku terbaru karya Ustadz Akbar Zainuddin, Mondok Itu Keren. Buku motivasi bergizi untuk para santri. Belikan untuk mereka agar mereka, satu, menguatkan semangat belajar di pondok. Dua, memahami potensi terbesar mereka. Tiga, mereka betah istiqomah belajar di pondok. Empat, mereka punya impian besar. Dan lima, mereka mau berjuang untuk mencapai impian-impian itu. Yakinlah manfaat buku ini jauh lebih besar daripada uang yang Anda keluarkan karena berlaku seumur hidup mereka. Silakan pesan sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Persediaan terbatas.